Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Aid rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi-lagi pujian dan sanjungan kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabb semesta yang tak ada duanya. Rabb yang hanya kepadanya lah kita beribadah. Rabb yang hanya darinya kita datang dan kepadanya kita akan kembali. Rabb yang alhamdulillah dengan begitu banyak nikmatnya, begitu banyak rahmatnya, begitu banyak pertolongannya, sehingga sempurnalah amal-amal soleh yang dapat kita kerjakan. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala tampakkan kebesaran dan keagungannya di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di perayaan yang mulia ini, bersamaan dengan terbitnya mentari dari ufuk timur, terbit pula kebahagiaan kaum muslimin, tidak hanya di negeri ini, melainkan juga di seluruh penjuru dunia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu dzalika huwa khairun mimma yajma'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada hari ini seluruh umat Islam merayakan sebuah perayaan yang agung, perayaan yang menunjukkan sebuah syiar cinta Rabbul Izzati wal Jalalah kepada dua orang hamba-Nya, perayaan yang mengingatkan kita terhadap pengorbanan Nabi dan kekasih Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang telah Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka apa pendapatmu? Subhanallah, ma'asyiral muslimin. Kisah yang begitu agung, kisah yang begitu besar, kisah yang menggambarkan betapa Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam adalah dua hamba yang sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diinginkan kita yang mengaku berkata aslamtu wajhiya lillah, aku berislam kepada Allah. Islam yang artinya menyerahkan diri kepada Allah dengan ketundukan, Islam yang artinya menyerahkan diri kepada Allah dengan kepatuhan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwa tidak akan sempurna keimanan seseorang sampai dia taslim. Fala wa rabbika la yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Sekali-kali tidak, demi Rabbmu, mereka tidak akan beriman sampai mereka berhakim kepada Muhammad dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapatkan dalam hati mereka rasa berat untuk menerima keputusanmu. Wa yusallimu
muslimin, ketika kita mengikrarkan amanna, aslamna, aku beriman, aku berislam, jangan anggap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian dan cobaan kepada kita. Kita semua pasti diuji dengan ketaatan, kita semua pasti diuji dengan larangan-larangannya, kita semua diuji dengan musibah dan cobaan yang menimpa kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja berkata kami beriman, sedangkan mereka tidak kami uji. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh telah kami uji orang-orang yang beriman sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Yang dengan ujian itu akan tampak, akan timbul siapa yang jujur dengan keimanannya dan siapa yang berdusta atas keimanannya. Ma'asyiral muslimin, azza Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita segala macam perintah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita semua segala macam larangan agar Allah Subhanahu wa taala bisa melihat siapa di antara kita yang mau tunduk dan siapa yang membangkang dan bersombong diri. Bahkan terkadang ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah perkara yang sangat tidak kita sukai, yang terkadang seorang hamba dengan ujian-ujian tersebut timbul dari hatinya berburuk sangka kepada Rabb-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, azza wa iyyakum. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Subhanallah, Nabi Ismail alaihi salatu wassalam tidak bertanya mengapa wahai ayahku, mengapa begini, mengapa begitu. Akan tetapi Nabi Ismail alaihi salatu wassalam menjawab dengan tegas. Seorang muslim ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajibannya adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Nabi Ismail alaihi salatu wassalam dengan kesempurnaan imannya, dengan kesempurnaan kesabarannya menjawab pertanyaan ayahnya, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, wahai bapakku, perintahkan, lakukan saja apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, lakukanlah saja apa yang diperintahkan oleh Rabb-Mu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah engkau akan menemukanku termasuk orang-orang yang bersabar. Ia menunjukkan masyarakat muslimin bahwa dalam beriman, bahwa dalam berislam kita sangat membutuhkan yang namanya kesabaran. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar untuk menjauhi dan meninggalkan larangan-larangan Allah, sabar untuk menghadapi berbagai macam musibah dan cobaan yang mendatangi kehidupan kita. Demi Allah, tanpa kesabaran kita tidak akan bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, as-sabru fil iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Kesabaran dalam keimanan kedudukannya seperti kepala terhadap badan. Sebagaimana badan tidak mungkin bisa hidup tanpa kepala, keimanan pun tidak mungkin bisa hidup tanpa kesabaran. Masyaallah muslimin, azza wa iyyakum. Untuk melaksanakan salat, untuk melaksanakan puasa, untuk melaksanakan kurban, untuk melaksanakan haji, demikian pula melakukan perintah-perintah Allah yang lainnya. Demikian
dan sadarilah bahwasanya setiap kita adalah Ibrahim. Ibrahim yang memiliki Ismail. Bisa jadi Ismailmu adalah keluargamu, bisa jadi Ismailmu adalah hartamu, bisa jadi Ismailmu adalah pangkat dan jabatanmu, dan bisa jadi Ismailmu adalah kesenangan-kesenangan yang kau dapatkan di dunia ini. Ketahuilah masyarakat muslimin, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh Ismail, akan tetapi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh rasa kepemilikannya terhadap Ismail alaihi salatu wassalam. Karena pada hakikatnya seluruh yang kita miliki, seluruh yang ada dalam diri kita, seluruh yang ada di lingkungan kita, seluruh yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku juga matiku, seluruhnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Subhanallah ma'asyiral muslimin. Bila kita semua diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaatinya, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi larangan-larangannya, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan musibah dan cobaan, maka pujilah Allah atas ganjaran yang tak terhingga yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disebutkan pahala mereka tanpa ada batasnya. Aku qouli hada fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik wa asrafi rabbani wa as'adil arabi wal azam wa imami thayyibata wal haram wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam akhir qasim sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Dalam khutbah ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa mengkhususkan sebuah khutbah untuk kaum wanita. Karena pada hakikatnya masyarakat muslimin, wanita muslimah adalah berlian dan mutiara yang dijaga oleh syariat. Maka ketahuilah wahai kaum muslimah, wahai kaum ibu-ibu, bahwasanya Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kabar sekaligus peringatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uriikum nar," diperlihatkan kepadaku neraka. Fa idza aktsara ahliha nisa, dan ternyata kebanyakan penduduknya adalah wanita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengabarkan bahwasanya kebanyakan penduduk neraka adalah wanita, beliau memerintahkan kaum wanita, kaum muslimah untuk memperbanyak sedekah dan istighfar. Ya ma'asyaran nisa, wahai kaum wanita, wahai kaum muslimah, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, wa aktsirna minal istighfar, dan perbanyaklah oleh kalian istighfar. Karena sedekah dan istighfar adalah tameng untuk menjaga hamba-hamba Allah dari panasnya api neraka. Kemudian salah seorang bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, bertanya bukan untuk protes, namun ingin tahu apa sebabnya. Wa manana ya Rasulullah aktsara ahli nar, mengapa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita wahai Rasulullah? Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menjawab, tukthirna al-la'n wa takfurna al-ashir. Nilai kebaikan yang ringan, nilai kesabaran yang ringan, nilai kesabaran
min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu manapun yang engkau kehendaki. Ma'asyiral muslimin azza wa iyyakum. Pada akhirnya tidak ada yang bisa kita lakukan selain berusaha dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa mendengar, kekuatan untuk senantiasa taat, kekuatan untuk senantiasa patuh terhadap perintah-perintahnya, juga kekuatan untuk senantiasa meninggalkan dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga Allah memberikan kepada kita kesabaran seluas sabarnya Ibrahim dan Ismail. Semoga Allah mendatangkan cintanya kepada kita sebagaimana Dia datangkan kepada Ibrahim dan Ismail. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati bagi siapa saja yang sedang berusaha untuk ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan siapa saja yang sedang berusaha untuk mengumpulkan kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengobati siapa saja yang sedang berkubang dalam kekecewaan, serta memberi petunjuk bagi siapa saja yang sedang kehilangan arah. Karena Dialah Allah yang Maha Paham atas segala hal. Dialah Allah yang akan selalu membuka pintu bagi hamba-hambanya yang ingin kembali. Aku qauli hada, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop negatif.